Matang banget sepertinya tadi. Sebelum kita masuk ke Universitas Islam Nusantara, kami akan mengundi satu kafilah lagi sebelum kita menutup sesi kedua. Kami persilakan untuk Universitas Muhammadiyah Jakarta segera mempersiapkan diri. Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai penampilan ke-12 dan nantinya akan menutup sesi kedua. Baik, langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Universitas Islam Nusantara. Baik, kepada Dewan Hakim yang kami hormati, juga kepada para audiens di ruangan ini, sebelumnya mari kita lihat bagaimana kondisi disabilitas saat ini di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2012, jumlah penyandang difabel di Indonesia mencapai 2,45% dan tunarungu berjumlah 7,87%. Kepekaan sosial kepada penyandang disabilitas memang harus dibangun sejak dini, khususnya bagi perangkat dan aparatur pemerintahan. Apa yang kita dapat bisa disalurkan ke mereka, jadi kita sama-sama saling bersinergi lah satu sama lainnya gitu. Berbagai upaya diharapkan mampu meningkatkan kepekaan sosial masyarakat, terutama penyedia jasa layanan. Masyarakat yang dieksklud oleh masyarakat itu sendiri, tidak disentuh oleh siapapun, tapi mereka adalah warga negara yang baik, mereka adalah manusia. Dan sama kedudukan dengan hukum dan pemerintahan seharusnya tidak ada perbedaan. Tambah ati iku ana 5 perkara. Rak yo ngono Mas. Palingo angkon yo. Terus setiap pemimpin itu masih punya pemikiran bahwa masyarakat itu masih terbagi-bagi dalam kastanisasi, inklusi maupun pembauran itu nonsen. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Nusantara mempersembahkan karya tulis ilmiah kandungan Al-Quran dengan judul Pemenuhan Hak Kerja Disabilitas berdasarkan Quran Surat Abasa ayat 1-4 melalui Duta Baca dan Sekolah Karya. Keberadaan disabilitas di Indonesia menurut Pusat Data dan Informasi pada tahun 2012 sebanyak 1.038.579 dari total 1.389.420 disabilitas tidak memiliki pekerjaan. Itu berarti 74% disabilitas masih menganggur. Bahkan keberadaan disabilitas di Indonesia masih terasingkan. Kasus yang baru ini terjadi adalah bullying terhadap mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia yang teridentifikasi sebagai autism. Bahkan beberapa tahun ke belakang adanya diskriminatif terhadap persyaratan untuk memasuki sebuah perguruan tinggi. Seperti yang kita ketahui, manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, dan Allah pun telah menyajikan hal tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, umumnya Allah mengganti anggota badannya dengan keistimewaan yang lain, yang membuat ia merasa ringan dengan penglihatan yang hilang. Syarah Riyadhus Shalihin, halaman 234. Hal tersebut telah dibuktikan oleh saudara-saudara kita yang memiliki banyak sekali prestasi, mulai dari menjadi seorang hafiz, ada yang menjadi seorang koki, bahkan ada yang menjadi seorang motivasi dunia. Dan seperti yang kita ketahui, tokoh di Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering disapa dengan Bapak Gus Dur, memiliki hambatan pada penglihatannya, tapi beliau bisa membuktikan bahwa beliau masih bisa ikut berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pemenuhan terhadap disabilitas ini sebenarnya telah disinggung dalam Quran Surat Abasa ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma
Wa ma yudrika la'allahu yazzakka au yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberikan manfaat kepadanya? Dalam ayat tersebut terdapat tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Katsir jilid 8 bagian 4 halaman 368, yaitu peristiwa ketika kisah Rasulullah SAW sedang berdakwah kepada para pemuka kafir Quraisy. Kita ketahui bahwa sahabat Ibnu Ummi Maktum memiliki hambatan penglihatan, dan saat itu beliau datang untuk menanyakan suatu perihal. Namun Rasulullah memalingkan wajahnya untuk kembali berdakwah dengan harapan para kafir Quraisy menerima ajaran mereka. Lalu ini mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Senada dengan hal itu, dalam tafsir Al-Baidawi halaman 568 disebutkan bahwa kita harus menyikapi disabilitas khususnya pada orang buta ini dengan lemah lembut. Namun seperti yang kita ketahui, dalam situasi masyarakat Indonesia saat ini masih saja ada julukan seperti orang idiot atau bahkan orang gila. Padahal penyandang disabilitas itu merupakan setiap orang yang memiliki hambatan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama. Sehingga dalam interaksinya dalam kehidupan bermasyarakat mengalami hambatan. Selain itu, berkenaan dengan hak pemenuhan kerja juga telah dituliskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam pasal 53 bahwa setiap lembaga milik pemerintah itu sebenarnya wajib mempekerjakan 2% pekerja disabilitas, dan lembaga swasta wajib mempekerjakan 1% disabilitas. Namun kondisi Indonesia saat ini masih adanya peluang kerja yang sempit bagi disabilitas. Juga masih minimnya sosialisasi tentang siapa disabilitas, apakah mereka benar-benar bisa mengembangkan potensinya. Lalu yang ketiga adalah pembatasan kuota. Disabilitas merasa tidak perlu adanya pembatasan kuota. Dan yang terakhir adalah minimnya aksesibilitas dalam perusahaan sehingga disabilitas merasa mereka sulit untuk menjalankan aktivitas kerjanya. Kami melihat beberapa solusi yang pernah ada di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah vocational SLB atau pembelajaran keterampilan. Namun kami melihat bahwa dalam pengembangannya belum ada efektivitas karena hanya disesuaikan dengan kemampuan sekolah atau SLB dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan lowongan pekerjaan. Yang kedua adalah workshop. Workshop di sini tidak dapat disentuh oleh semua disabilitas. Kita ketahui bahwa di daerah-daerah masih sangat banyak disabilitas yang belum mengenyam bangku sekolah. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang merupakan undang-undang terbaru dari disabilitas mengenai hak pekerjaan, wirausaha dan koperasi. Namun sayangnya tidak ada sanksi administrasi atau sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak menjalankan pasal yang tadi disebutkan. Sehingga berangkat dari masalah inilah kami berinisiatif untuk memiliki sebuah gagasan. Yang pertama adalah adanya sekolah karya, dan yang kedua adalah adanya duta baca. Untuk sekolah karya merupakan pengembangan dari pendidikan pasca sekolah yang diperlakukan pada sekolah luar biasa. Di dalam sekolah karya ini ditunjukkan untuk mereka, para penyandang disabilitas, dalam hal ini adalah usia dari 18 tahun ke atas. Di dalam sekolah karya ini mereka akan melakukan pemagangan, yang nantinya di dalam pemagangan ini mereka akan mengenal situasi yang ada dalam pekerjaan, dan kemudian akan mengenal alat-alat yang nantinya akan menunjang mereka dalam bekerja. Kemudian ada pengembangan keterampilan. Seperti yang kita ketahui, disabilitas ini adalah mereka yang memiliki hambatan pada mental ataupun fisiknya. Tentu saja dengan hambatan yang fisik untuk disabilitas yang miliki, mereka akan mudah untuk mengembangkan keterampilannya karena akan disesuaikan dengan bakat dan minatnya. Sedangkan untuk mereka yang memiliki hambatan pada mentalnya, kita akan fokuskan pada satu bidang agar mereka dapat mampu menguasai bidang tersebut. Salah satu contohnya adalah pabrik sepatu yang ada di Bandung, dan targetnya adalah anak tunagrahita atau mereka yang memiliki keterbatasan kecerdasan di bawah rata-rata. Nantinya mereka akan diarahkan untuk melatih keterampilan mereka dalam pembungkusan sepatu pada tahap terakhir atau pengkardusan sepatu tersebut, sehingga hal tersebut yang akan difokuskan kepada anak tunagrahita untuk menguasai keterampilan tersebut. Kemudian setelah mereka dinyatakan untuk siap bekerja dan masuk ke dalam dunia pekerjaan tersebut, maka pihak sekolah karya akan menyalurkan para penyandang disabilitas ini kepada perusahaan-perusahaan yang telah terkait dengan sekolah karya. Dan tentunya sekolah karya ini nantinya akan berada di setiap daerah-daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas di daerah tersebut.
Selanjutnya adalah adanya duta baca. Diketahui bahwa beberapa daerah di Indonesia khususnya data mengenai disabilitas masih sangat sulit untuk ditemukan. Sehingga kami berinisiatif untuk mengadakan sekolah karya di tiap-tiap daerah. Dan duta baca sendiri ini adalah merupakan sosok wujud masyarakat yang mereka peduli terhadap disabilitas. Sehingga yang pertama mereka akan menjadi seorang komunikator. Kenapa kita mengambil nama menjadi duta baca? Duta baca di sini dimaksudkan ketika mereka, yaitu orang-orang yang mampu membaca situasi disabilitas, situasi masyarakat, situasi perusahaan atau home industri dalam daerah tersebut, sehingga mereka bisa mengakomodasi itu semua, dan pada akhirnya nanti dapat membantu untuk pemenuhan hak kerja disabilitas. Selain itu, siapa yang bisa menjadi duta baca? Yaitu adanya mahasiswa atau masyarakat. Mahasiswa yang dikatakan sebagai agent of change dan agent of control yang mereka seharusnya, atau kita seharusnya bertanggung jawab atas terjadinya pemenuhan hak kerja disabilitas. Selain itu adanya masyarakat inklusi, sehingga duta baca ini akan menjadi pelopor masyarakat inklusi, yaitu masyarakat yang mampu menerima perbedaan atas keberagaman, dalam hal ini disabilitas, dalam tujuannya untuk memperjuangkan hak pemenuhan kerja disabilitas. Pihak-pihak yang dapat bekerja sama untuk terlaksanakannya program kami adalah kementerian yang membawahi dinas-dinas di daerah setempat. Kementerian ini yang nantinya akan mengoptimalisasikan program kami dalam setiap daerah. Kemudian koordinasi dari sekolah luar biasa yang nantinya akan menyalurkan para penyandang disabilitas untuk memasuki program sekolah karya atau duta baca. Kemudian setelah itu, maka pihak perusahaan yang menyediakan lowongan kerjaan bagi penyandang disabilitas nantinya akan bekerja sama dengan sekolah luar biasa. Dan pada akhirnya masyarakat umumlah yang nantinya akan mengubah bahwa program yang kami canangkan ini akan berhasil di dalam masyarakat karena masyarakat sudah mengenal siapa itu disabilitas dan bagaimana cara menangani kebutuhan para penyandang disabilitas. Dan untuk mengimplementasikan gagasan kami memiliki beberapa langkah. Yang pertama adalah adanya koordinasi. Koordinasi ini dilakukan oleh duta baca yang telah sebelumnya dipilih dan benar-benar mengetahui teori ataupun keadaan disabilitas di daerah tersebut. Koordinasi ini dilakukan oleh pemerintah daerah, juga home industry yang ada, perusahaan yang ada, agar terjadinya kontrak kerja. Selain itu adanya konsepsi. Nah, konsepsi di sini dimaksudkan untuk menyusun konsep didirikannya sekolah karya. Nah, berhubung kami melaksanakan sekolah karya di dalam daerah-daerah tertentu atau di daerah-daerah, sehingga konsep ini akan disesuaikan dengan kebutuhan lowongan atau dalam bidang perusahaan tersebut. Tadi diambil contoh kasus ketika sebuah perusahaan pabrik sepatu membutuhkan sub bidang untuk memasukkan kardus sepatu dalam kardusnya, sehingga nanti ini akan disesuaikan dengan disabilitas yang kita akan latih supaya mereka memiliki keterampilan. Selain itu adanya aplikasi. Aplikasi ini dimaksudkan untuk pelaksanaan sekolah karya itu sendiri, di mana disabilitas akan dilatih oleh instruktur yang telah berpengalaman, sehingga selain itu juga adanya fasilitas yang sesuai dengan perusahaan atau lowongan pekerjaan yang ada. Lalu yang keempat adalah adanya komunikasi. Selaras dengan ini, duta baca akan mengadakan komunikasi dengan pegawai dalam perusahaan ataupun masyarakat sekitar. Dalam kasusnya, disabilitas sering menemukan bahwa mereka tidak betah untuk bekerja dalam suatu perusahaan atau home industry karena kesulitan untuk berkomunikasi dengan pegawai yang non-disabilitas. Sehingga di sini contohnya duta baca dapat melatih bagaimana itu bahasa isyarat jika mereka satu wilayah kerja dengan tunarungu, atau bagaimana memahami membaca tulisan braille dan sebagainya. Selain itu juga komunikasi ini berjalan supaya perusahaan tidak bandel atau tetap menjalankan kontraknya. Lalu yang kelima adalah monitoring. Setelah disabilitas benar-benar dikatakan siap untuk mereka dapat bekerja, maka terus-menerus akan diadakan monitoring. Apakah disabilitas ini dapat atau mampu memenuhi kebutuhan di perusahaan tersebut dan sebaliknya. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu menindaklanjuti apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak. Dan pada akhirnya, kesimpulan kami adalah bahwa hak pemenuhan kerja berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah ini adalah hal yang harus dilakukan, karena sama halnya dengan kita, disabilitas juga memiliki mimpi yang sama dengan kita, meskipun dengan memiliki hambatan, mereka juga sama, juga harus tapi lemah lembut dan mewujudkan masyarakat inklusi. Baiklah.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudara Trimawati dan Susan Indriani Suryana. Ya. Menarik dikaitkan dengan kondisi yang baru-baru ini terjadi ya, secara aktual. Nah, yang pertama topiknya tadi pemenuhan hak kerja, gitu, ya kan? Hak untuk bekerja. Setiap perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi, kan? Nah, saudara seperti ini misalnya 2% atau 1% dari pemenuhan kerja. Bagaimana kalau kebijakan itu harus didiskriminasi? Jadi harus afirmasi, menurut saya tadi harus diskriminasi. Kalau tidak itu tidak bisa masuk mereka. Kalau dia tidak, kalau kita katakan misalnya dia seleksinya sama semua kan, sama. Katakanlah di perguruan tinggi, kan sama itu banyak. Soalnya itu kan dia jawab dengan braille dan sebagainya kan, dan ada yang lulus. Dan kemarin itu memang terjadi, ada beberapa hal, ya kan, dilakukan itu bukan untuk mendiskriminasi, tetapi untuk kepentingan risiko ya, risiko dari nanti dalam kondisi pekerjaan itu sendiri. Katakanlah misalnya, buat contoh kalau misalnya masuk disabilitas, tidak kita apakan misalnya dikatakanlah bidang farmasi. Nah, ketika yang dia tidak melihat, ya kan? Nah, bagaimana dia mengetahui misalnya obat-obat dari segi warna? Begitu juga dalam seni, bidang seni. Nah, artinya kita bukan melarang dia sana, kita mengalihkan kepada bidang-bidang yang memang dia bisa sangat sesuai gitu kan. Karena musik tadi kan kayak Steve Wonder ya kan, banyak kan yang sudah terjadi. Nah, saya melihat di sini kan seolah-olah kan selama ini memang terjadi diskriminasi. Kan itu kira-kira apanya kan. Nah, sehingga harus dilakukan tadi kan. Nah, saya mau melihat dulu, mencermati persoalan ini tadi. Kan sudah ada sekolah luar biasa. Nah, sudah ada. Jadi ini kan pasca dari sekolah luar biasa itu. Nah, berarti saudara menganggap bahwasannya sekolah itu belum mampu ya mengkaryakan mereka atau mengerjakan setelah itu, gitu kira-kira. Iya. Nah, Ya, kurang lebih. Sudah Pak, atau diteruskan dulu? itu dulu, lanjut dulu. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Yang pertama mungkin langsung menjawab ya Pak. Di sini sebenarnya kita bukan menganggap bahwa SLB istilahnya tidak bertanggung jawab penuh atas mereka untuk bisa berkarya. Namun yang kita lihat adalah tidak adanya efektivitas. Yang pertama, ketika mereka lulus atau mereka sudah lulus dalam SMA LB itu misalnya dengan keterampilan dapat membuat keset, nah yang disayangkan adalah tidak adanya penyaluran kerja dari home industry terkait atau perusahaan yang ada, sehingga disabilitas kadang masih merasa kesulitan, saya harus kerja di mana nih, kayak seperti itu Pak, yang kami lihat seperti itu. Tambahan mungkin dari saya, untuk program vokasional yang ada di sekolah luar biasa memang sudah tepat diarahkan sesuai dengan keterampilan dan memudahkan mereka untuk menguasai keterampilan tersebut. Tapi yang disayangkan di sini adalah adanya beberapa sekolah luar biasa yang memang memberikan keterampilan terhadap anak berkebutuhan khusus, namun tidak disesuaikan dengan lowongan pekerjaan yang ada di sekitar gitu. Misalkan mereka di sekolahnya dibuatkan untuk meronce, sedangkan di daerahnya sekitarnya itu tidak ada lowongan pekerjaan atau yang berhubungan dengan meronce tersebut, dan ternyata di daerah sekitar itu yang ada itu mungkin contohnya lowongan pekerjaan terhadap melabel makanan gitu. Jadi salah sasaran untuk pemberian keterampilan terhadap para anak berkebutuhan khusus terhadap lowongan pekerjaan yang ada di sekitar juga. Persoalannya di analisis ya dari apa yang kebutuhan dalam kondisi setempat itu tidak diperhatikan mungkin di situ. Nah, kemudian kedua, duta baca ini. Nah, ini menarik bagi saya, duta baca. Sekarang ini kan yang menjadi duta itu justru yang rusak dijadikan duta gitu ya, yang melakukan kesalahan. Kalau ini kan tidak kan? Kalau ini kan tidak kan, memang kita duta betul-betul yang kita harapkan. Insya Allah duta gitu. benar-benar. Nah, duta baca yang kita harapkan ini tadi kan bukan dalam konteks hanya dia komunikasi sebenarnya, komunikan di sini ya. Nah, memilih istilah ini tadi kira-kira duta baca itu bisa dalam konteks tadi kon berpikir dia mengalihkan transformasi membaca kan begitu ya. Kira-kira apa lebih tepat kira-kira istilah yang ada di sini kira-kira kalau bisa dipilih. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk pemilihan nama duta baca, yang pertama kita berpikir bahwa
tadinya kita mau membuat misalnya duta disabilitas atau apa, nah tapi ya tadi benar kata Bapak ya bahwa masyarakat saat ini sudah memiliki mindset tersendiri atas duta, ini mah pasti nggak benar, misalnya seperti itu Pak. Sehingga kita membuat istilah duta baca terlebih dahulu supaya orang, apa nih duta baca? Nah saat itu baru kita bisa masuk. Nah duta baca di sini adalah duta yang mereka bisa membaca kondisi masyarakat sehingga mereka dapat mewujudkan masyarakat inklusi itu sendiri, seperti itu mungkin. Terakhir, tentu ini tadi dalam bentuk ini masih belum dieksperimen, udah dibuat atau masih dalam rancangan? Baru gagasan. Pasti rancangan. Ya, belum ada misalnya coba kecil gitu belum ya? Kalau misalnya itu kita sendiri memang sudah sering ke SLB Pak dan memang Melakukan sosialisasi dan mencoba untuk melatih mereka melakukan keterampilan seperti itu. Baik. Lanjut. Terima kasih Bapak. Baik. Melanjutkan tadi ya pertanyaan dari Dewan Hakim yang sebelumnya. Disabilitas dalam hal apa yang Anda maksudkan di sini? Ketidakmampuan dalam hal apa? Apakah dia tidak hanya membaca atau apa? Coba jelaskan dulu sebelum saya menanya lebih jauh. Silakan. Ya baik, disabilitas yang dimaksud di sini adalah seluruh disabilitas itu sendiri, karena disabilitas itu dari kata bahasa Inggris ya benar ya, disable berarti kan mereka benar-benar maksudnya tidak mampu seperti itu. Jadi mereka yang memiliki hambatan dalam fisik, intelektual, mental dan atau sensorinya. Jadi kami keseluruhan disabilitas seperti itu. Tapi kenapa Anda menghubungkan dengan surat Abasa ayat 1-4 kan itu hanya khusus masalah kebutaan. Gimana tuh mempertahankan? Silakan. Oke. Baik, pertama adalah untuk mencari ayat yang berkenaan dengan pemenuhan kerja ataupun disabilitas, itu kami juga mencari dari berbagai macam referensi dan kami memutuskan untuk yang paling tepat atau yang paling bisa kita ambil adalah Quran surat Abasa ayat 1-4 ini, karena sudah cukup mewakili bahwa orang buta tersebut itu merupakan bagian dari disabilitas dan harus disikapi lemah lembut, seperti itu Pak. Jadi jika memang hanya orang buta yang disikapi lemah lembut, berarti tidak dengan maksudnya jadi dengan kita menyamaratakan mereka semua, seperti itu Pak. Tapi kan itu lebih kepada pemenuhan haknya dia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, bukan untuk mendapatkan pekerjaan yang Anda maksudkan ya. Gimana tanggapannya? Silakan. Mungkin saya tambahkan, Ya. yang pertama dari Quran surat Abasa ayat 1-4 ini lebih ke pandangan kita terhadap disabilitas gitu. Jadi memperlakukan secara adil terhadap keberadaan mereka yang seperti dijelaskan pada tadi presentasi kita. Terus kemudian kenapa disebut untuk mencari pengajaran, karena seperti yang kita ketahui bahwa mempelajari suatu keterampilan pun dikatakan sebagai belajar gitu. Kita lebih menekankan pada pembelajaran keterampilan yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk nantinya dapat disalurkan kepada lowongan pekerjaan yang ada di sekitar. Saya kira dari saya. Silakan yang lain. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Terima kasih. Kalau kita lihat secara holistik ya, bangsa kita itu memang kurang menghargai disabilitas. Termasuk bukan hanya memfasilitasi untuk proses pembelajaran, tapi fasilitas umum. Hanya beberapa kota saya perhatikan, trotoarnya saja itu ada aturannya membuat trotoar untuk disabilitas. Khususnya orang terutama yang yang tidak bisa melihat. Nah, saya suka sekali memperhatikan itu. Ada beberapa kota yang perhatian sekali. Tapi ada beberapa kota yang tidak perhatian sama sekali. Tentunya itu masalah apa itu kebijakan Pemda. Nah, mungkin ini suatu masukan saya karena Anda saya lihat ada di sekolah luar biasa. Pikirkan untuk secara holistik bagaimana memfasilitasi dalam tanda kutip memanusiakan orang yang disabilitas ini. Karena mereka haknya sama dengan kita. Mereka di hadapan Allah mungkin lebih tinggi derajatnya dari kita. Oleh sebab itu kita harus perhatian yang luar biasa. Silakan ditanggapi itu.
Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan dan pertanyaannya. Mengenai aksesibilitas mungkin ya Pak, dan fasilitas sebenarnya juga ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dituliskan bahwa aksesibilitas itu memang seharusnya disediakan penuh oleh setiap daerah, walaupun kita melihat dalam lapangannya bahwa banyak sekali daerah-daerah yang belum memenuhi aksesibilitas disabilitas. Nah, menurut kami bagaimana supaya kita memanusiakan mereka? Yang pertama adalah ketika ingin membuat fasilitas tersebut, ajak mereka. Karena mereka tahu bagaimana ketika saya harus melewati atau menyeberangi lampu merah ini, misalnya untuk yang memiliki gangguan penglihatan atau tunanetra. Kita ajak mereka, salah satunya ada organisasi Pertuni, yaitu Persatuan Tunanetra Indonesia, kita ajak mereka untuk bagaimana fasilitas yang sebenarnya sesuai untuk kalian butuhkan, seperti itu. Atau misalnya untuk trotoar bagi para tunadaksa atau yang memiliki gangguan fisik sehingga tidak bisa berjalan. Nah, itu kita ajak bagaimana ketika mereka melalui jalan yang cukup terjal dan seharusnya seperti apa sih. Jadi menurut kami adalah ajak mereka, dan karena sebenarnya mereka sangat ingin diajak, namun hanya disayangkan bahwa masyarakat masih kadang ya, masih ada beberapa lapisan masyarakat yang masih menganggap remeh mereka seperti itu. Ya, mungkin ini sekedar tambahan. Kalau kita ke luar negeri di negara maju yang non-Islam, justru mereka sangat diperhatikan sekali. Bukan hanya trotoar ya, fasilitas lain sangat diperhatikan, khusus untuk yang disabilitas. Tapi kita mestinya lebih malu dari mereka, dan kita memang harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan ini, khususnya bagaimana menyamakan hak-hak mereka dengan kita. Saya kira itu masukan aja ya, terima kasih. Terima kasih Bapak atas masukan. Ya baik, terima kasih. Kami undur diri, apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali gagasan dari Universitas Islam Nusantara. Jadi ada duta baca dan karya untuk penyandang disabilitas.